Kabar gembira, Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI siapkan bonus besar. Ini 3 keuntungan Indonesia setelah lolos. 2 rekor baru Shin Tae-yong tercipta. FIFA soroti laga Indonesia. Ini 5 negara calon lawan Indonesia di babak ketiga. 3 terobosan baru PSSI. Erick Thohir punya solusi bagi pemain bandel. Simak berita selengkapnya. Sejarah tercipta lagi, akhirnya Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melibas Filipina dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan gol kedua oleh Rizky Ridho pada menit ke-56. Tim tamu tak mampu membalas hingga laga usai. Skuad Garuda meraih total 10 poin dan tak akan terkejar lagi oleh Vietnam yang hanya bisa meraih 9 poin jika menang atas Irak. Dengan hasil tersebut, berarti peluang skuad Garuda untuk bermain di Piala Dunia semakin dekat. Mari dukung dan doakan terus. PSSI berikan bonus. PSSI telah menyiapkan bonus untuk skuad Timnas Indonesia. Sesuai janji sebelum laga, bonus tersebut akan diberikan jika Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bonus, untuk Timnas Indonesia, sudah diatur, babak 2 nanti kita bisa lolos ke babak ketiga, kita sudah siapkan bonusnya. Demikian juga selanjutnya, semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji kepada awak media di Jakarta. Namun dalam keterangannya, belum dipaparkan secara rinci berapa nilai bonus yang akan diterima skuad Garuda tersebut. Berikut 3 keuntungan Timnas Indonesia usai kalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Catatkan sejarah pertama. Dengan lolosnya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini merupakan yang sejarah pertama bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia tidak pernah lolos sampai fase terakhir kualifikasi Piala Dunia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing bersama 17 negara lain. Nantinya, 18 negara tersebut dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. 2. Lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis juga meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Sekadar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2027. 3. Ranking FIFA meningkat. Usai menumbangkan Filipina, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,72 poin. Perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1108,72 poin. Bagaimana dengan Timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon yang menjamu Taiwan? Kemenangan atas Taiwan menghasilkan 10,29 poin. Perolehan poin skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, di ranking FIFA pun menjadi 1107,64 poin, masih kalah dari Timnas Indonesia. Jadi hitung-hitungan kasarnya adalah, Timnas Indonesia akan menempati peringkat 133 kelar FIFA Matchday Juni 2024, naik 3 anak tangga, 136 ke 133. Sementara itu, Malaysia akan naik 1 posisi dari peringkat 135 ke 134 dunia. Bahwa Timnas Indonesia lolos, Shin Tae-yong ukir 2 sejarah baru. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencatatkan sejarah baru usai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menjadi sosok yang fenomenal dalam dunia sepak bola Indonesia. Sejak bergabung pada 2021 lalu, Shin dikenal sebagai pelatih yang berani membawa pemain muda. Kali ini prestasi Shin bertambah. Dia menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, dia juga menjadi pelatih pertama yang mengamankan tempat untuk tim merah putih di putaran final Piala Asia 2027 tanpa jalur kualifikasi. Prestasi itu pun turut sukses mencuri perhatian AFC. Duduk di posisi kedua unggul atas Vietnam, Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala pertama yang membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA selain mengamankan tempat di Piala Asia Arab Saudi 2027 final, tulis AFC dalam laman resminya. FIFA soroti pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Pada pertandingan tersebut, FIFA menyoroti persaingan timnas negara peserta untuk merebut posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus slot di Piala Asia 2027.
FIFA pun memilih 4 pertandingan yang wajib dipantau sekaligus menentukan nasib tim negara peserta. Menariknya, FIFA memilih pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina sebagai pertandingan yang paling layak dinanti dari grup F. Padahal, Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam yang juga masih berkesempatan untuk lolos ke putaran 3. Posisi kedua di klasemen Timnas Indonesia, yang unggul 1 poin dari Vietnam, mengetahui bahwa kemenangan kandang atas Filipina yang sudah tersingkir dapat mengamankan tempat di putaran ketiga, tulis FIFA sebelum laga. Pada pertandingan tersebut, kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina menghentikan langkah Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga. FIFA pun memberikan ancaman pada skuad Garuda atas Vietnam yang memantau hasil pertandingan. Vietnam menghadapi tugas berat dalam perjalanan ke Irak, namun siap menerkam jika Garuda kehilangan poin di kandang sendiri, tulis FIFA. Pesan saya untuk semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah untuk bangga dengan tim kalian dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar, tulis Presiden FIFA dalam akun Instagramnya dengan mengunggah foto skuad Timnas Indonesia. Gianni pun berjanji pihaknya bakal terus membantu sepak bola Indonesia untuk berkembang dengan baik lagi. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir, atas pekerjaan fantastis yang telah dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung kalian di jalur ini, pungkasnya. Orang nomor 1 di FIFA tersebut meminta kepada para supporter untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Saat ini sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang benar. 5 calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga, 18 negara akan bertanding memperebutkan 6 tempat di putaran final. Timnas Indonesia, yang berada di pot 6, akan bertemu tim-tim kuat dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Siapa saja calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga? Berikut 5 negara yang kemungkinan besar akan menjadi lawan Garuda. 1. Iran, pot 1. Iran, raksasa Asia, menjadi lawan terberat di pot 1. Pernah menghajar Timnas Indonesia 5-0 di laga uji coba, Iran jelas bukan tim yang mudah dikalahkan. 2. Qatar, pot 2. Qatar, sang juara bertahan Piala Asia 2023, bisa menjadi lawan yang lebih mudah dibandingkan Arab Saudi dan Australia. Peluang revans atas kekalahan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia terbuka lebar. 3. Uni Emirat Arab, pot 4. Kesempatan balas dendam atas kekalahan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia terbuka lebar. Mayoritas pemain Uni Emirat Arab bermain di liga domestik, sehingga peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan mereka lebih besar. 4. Oman, pot 4. Dibandingkan Yordania dan Bahrain, Oman bisa menjadi lawan yang lebih mungkin dikalahkan. 5. China, pot 5. China, yang ditahan imbang Malaysia di kandang sendiri dan rontok di fase grup Piala Asia 2023, diprediksi sebagai lawan yang lebih mudah dikalahkan Timnas Indonesia dibandingkan Suriah atau Palestina. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan pencapaian besar bagi Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia sangatlah dibutuhkan agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dan melaju ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir ungkap 3 poin terobosan baru PSSI untuk sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan 3 terobosan terbaru untuk sepak bola Indonesia yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Salah satu terobosan itu yakni PSSI berencana akan menggulirkan Liga 4. Seperti diketahui, ada 3 kasta dalam kompetisi sepak bola Indonesia yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Liga 4 bergulir karena melihat banyaknya klub-klub amatir di sepak bola Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir belum bisa memastikan kapan Liga 4 akan digelar. Ia harus menyusun terlebih dahulu program-program sebelum akhirnya menggulirkan Liga 4. Ya memang ada 3 terobosan yang kami dorong. Pertama itu bagaimana Liga 4 ini bisa bergulir, kata Erick Thohir kepada awak media di Kongres PSSI. Erick Thohir selanjutnya membeberkan terobosan kedua yang akan digelar PSSI yakni Liga Perempuan. Seperti diketahui, Liga Perempuan di sepak bola Indonesia sedang mati suri setelah bergulir terakhir kali pada 2019 dengan nama Liga 1 Putri. Erick Thohir memastikan kemungkinan besar Liga Perempuan tidak akan digelar pada 2024. Semua proses penyempurnaan untuk menggulirkan Liga Perempuan sedang dikerjakan. Liga Perempuan digelar sebagai upaya PSSI untuk meningkatkan prestasi Timnas Wanita Indonesia. Timnas Wanita Indonesia saat ini sedang berkembang pesat di bawah pelatih Satoru Mochizuki. Kedua kami juga mendorong selambat-lambatnya adanya Liga Perempuan dan itu rencananya digelar pada 2026, kata Erick Thohir.
Terobosan ketiga dikatakan Erick Thohir adalah mempererat hubungan pemerintah Indonesia dengan klub-klub sepak bola tanah air. Erick Thohir mengatakan nantinya hubungan itu mulai dilakukan terhadap Asprof PSSI. PSSI akan mendorong kompetisi untuk pelajar di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu bisa juga bagaimana caranya kami menggulirkan Liga Amatir, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, PSSI akan berdiskusi dengan PT Liga Indonesia Baru, LIB, terutama untuk menggelar Liga 4. Proses ini akan panjang, namun Erick Thohir yakin bisa digelar. Ya kembali lagi nanti selambat-lambatnya seperti apa. Tergantung persiapan apakah bisa digelar di musim ini atau musim depan, tutup Erick Thohir. Pelatih Timnas Filipina puji Timnas Indonesia sudah dekati level Jepang dan Korea Selatan di Asia. Pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, memuji level Timnas Indonesia kini sudah mendekati Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan. Hal itu tidak terlepas dari hadirnya wajah-wajah baru di kubu skuad Garuda. Tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang dan negara-negara seperti keduanya di Asia, papar Saintfiet di Jakarta. Pujian tersebut dilontarkan Saintfiet lantaran tahu betul kualitas pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Ia lantas menyinggung nama Sandy Walsh yang berkarier di Cafe Mechelen. Saya ingin melakukan yang terbaik, tapi kita tahu Indonesia adalah sebuah tim yang mempunyai kekuatan baru di sepak bola Asia, imbuhnya. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda, saya kenal banyak pemain Indonesia juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh, tandasnya. 5 pemain bintang keturunan gagal tampil di Euro 2024, kans bela Timnas Indonesia terbuka? 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang bermain di benua biru atau Eropa dipastikan gagal tampil dalam ajang Euro 2024. Hal itu diketahui saat Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengumumkan 24 nama pemain yang akan bertarung untuk Timnas Belanda di UEFA Euro 2024. Padahal 5 nama ini terbilang cukup apik karirnya di Eropa, bahkan mereka membela klub ternama. Meski demikian, Ronald Koeman memiliki sejumlah stok pemain bintang yang melimpah untuk Timnas Belanda, sehingga 5 penggawa keturunan Indonesia ini terpinggirkan. Lantas siapa saja 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang dipastikan absen tampil di Euro 2024? Simak ulasannya. AC Milan Ian Maatsen. Bek kiri Borussia Dortmund yang berstatus sebagai pemain pinjaman dari Chelsea FC, dipastikan absen di Euro 2024. Hal itu terlihat jelas pada daftar pemain yang diumumkan oleh akun Instagram Onsorange. Padahal Ian Maatsen musim ini cukup sukses bersama Borussia Dortmund, ia berhasil mengisi tempat utama di sektor bek kiri tim asal Jerman tersebut. Bahkan Ian Maatsen mengantarkan Borussia Dortmund ke final Liga Champions Eropa 2023 2024. Dan tampil impresif dengan tim itu. Dengan tidak dipanggilnya Ian Maatsen ke skuad oranye, bek kiri Dortmund itu dibujuk oleh penggemar asal Indonesia untuk membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ian masih memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek, neneknya. 2. Kevin Dix. Bak tengah asal tim papan atas Denmark FC Copenhagen, Kevin Dix juga menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang tak dipanggil Ronald Koeman. Padahal penampilan Kevin Dix bersama FC Copenhagen musim ini terbilang bagus dibanding musim sebelumnya. Di level Liga Champions Eropa, mantan pemain Fiorentina ini berhasil mengantarkan timnya ke babak 16 besar. Akan tetapi, Ronald Koeman lebih memilih nama-nama beken seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake hingga Daley Blind. 3. Mees Hilgers. Mees Hilgers merupakan bek keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Dia tampil sangat baik di sisi pertahanan. Bahkan Mees Hilgers menjadi tumpuan utama FC Twente di barisan pertahanan. Musim ini, pemain keturunan Indonesia tersebut berhasil mengantarkan timnya bertengger di urutan ketiga klasemen. Alhasil, Mees Hilgers musim depan berkesempatan tampil di Liga Champions Eropa jika berhasil lolos dari babak kualifikasi. Namun, sayangnya Ronald Koeman tak tertarik memanggil Mees Hilgers untuk Euro 2024. 4. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan gelandang Crystal Palace keturunan Indonesia. Dia tampil di Liga Premier Inggris sejak lama. Namun, musim ini Jairo berkutat dengan cedera, sehingga jarang tampil bersama Crystal Palace. Oleh demikian, Ronald Koeman pun tidak mengambil jasa dari Jairo untuk pagelaran Pesta Bola Eropa 2024. 5. Tristan Geuger. Tristan Geuger merupakan bek kanan asal Ajax Amsterdam. Musim ini dia dipercaya oleh sang pelatih untuk tampil mengisi slot sisi kanan pertahanan klub tersebut. Meski tampil reguler dengan Ajax Amsterdam, ternyata tidak membuat hati pelatih timnas Belanda tertarik untuk memanggil Tristan Geuger. Kelima nama di atas masih memiliki darah keturunan Indonesia, dan bisa saja membela timnas Indonesia. Akan tetapi, keputusan ada pada sang pemain dan kebutuhan pelatih timnas Indonesia. Reaksi Emil Audero Mulyadi dikaitkan ke timnas Indonesia.
Audero masih belum bisa memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan Emil Audero Mulyadi belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan respons terhadap kabar tersebut, dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Audero memperkuat Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sempat menyatakan induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Erick, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke timnas senior. Ya, asal-usul saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, kebanyakan pada waktu libur, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Audero. Memang betul timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya cuma punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan menolong. Audero kini sedang menentukan nasibnya di level klub setelah Inter Milan tidak mempermanenkan dirinya selepas dipinjam dari Sampdoria. Audero bersama istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak diketahui kehadiran Audero di kota yang terletak di sebelah utara Italia itu untuk bernegosiasi dengan Como atau sekedar liburan saja. Como disebut bakal menjadi pelabuhan bagi Audero, meski sudah dibantah manajemen klub. Erick Thohir tanggapi usulan Putra Nababan, timnas 60% pemain lokal. Ketum PSSI Erick Thohir menanggapi usulan anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan yang ingin skuad timnas Indonesia harus diisi oleh 60% pemain-pemain lokal. Ini katanya. Putra Nababan melemparkan kritikan atas maraknya pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam catatan Putra, sudah ada 11 pemain keturunan yang dinaturalisasi atas permohonan PSSI. Putra bicara saat menghadiri sidang Komisi 10 yang sedang membahas permohonan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Ia menyoroti mulai terpinggirkannya para pemain lokal atas kehadiran pemain keturunan. Ya kan opini itu sah, Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaiki kan nasionalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang persepsinya seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu, kata Erick Thohir kepada wartawan. Ada pemain U17 kita, U20 kita, kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya sudah dan lahir di sini, punya KTP, dan yang lainnya. Dia orang apa? Ya orang kita, dia lahir di sini, ujarnya menambahkan. Seperti yang sudah diutarakannya, Erick Thohir menyebut bahwa fenomena timnas diperkuat pemain keturunan sudah hal yang lumrah di sepak bola. Ia kembali menegaskan bahwa naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI hanya untuk pemain berdarah Indonesia. Pemain-pemain yang punya kualitas dan mau memperkuat Indonesia terus digoda untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal ini menjadi strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas Garuda agar bisa bersaing di pentas internasional. Jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini semakin global, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia dan kepentingan tim nasional bukan klub, tutur Erick Thohir. Dulu pemain naturalisasi kepentingan klub, begitu dinaturalisasi dipakai di tim nasional ogah-ogahan, tetapi main di klub dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah ini tidak bisa, memang sepak bola ini rumit dan perlu diperbaiki, ucapnya. Erick Thohir ungkap solusi bila ada pemain yang tolak panggilan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan terkait menaturalisasi Kelvin Verdong. Kehadiran Kelvin Verdong tentu membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat. Seperti yang diketahui, di posisi bek kiri sendiri timnas Indonesia sudah memiliki Pratama Arhan, Nathan Koyaon, hingga Sain Patinama. Hal tersebut sempat menimbulkan pertanyaan. Namun, Erick Thohir mengungkapkan alasan terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Menurutnya, timnas Indonesia harus memiliki lebih dari satu pemain dalam setiap posisi yang mempunyai kualitas serupa. Sehingga, Shin Taeyong tak dipusingkan ketika ada pemain yang absen atau menolak panggilan timnas Indonesia. Target saya, kita harus punya 2 kali 11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang. Sehingga meski ada yang absen atau enggan memperkuat timnas, maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan mati-matian demi merah putih, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi PSSI.